Nah, akhirnya setelah berstatus CKD, Mercedes GLA ini mengalami penyegaran di 2024. Apa aja yang baru di Mercedes GLA terbaru ini? Kita cari tahu di video ini. Nah, pertama tentu yang perubahan paling berbeda itu terlihat di bagian fascia depannya, di mana lampu LED high performance ini bentuknya udah berbeda dari segi DRL sampai ke cluster headlampnya juga. Dia udah berbeda total, dan aksen di bagian bumper juga udah berbeda nih. Untuk bagian bumper dia udah sewarna bodi juga, minim garnish-garnish hitam. Sementara kita ya senangnya di Mercedes AMG Line ini untuk ventilasi udara di bagian bumper itu beneran loh bolong. Jadi aliran udaranya itu nggak mentok di bumper, bagus. Nah, terus berlanjut lagi ke bagian samping, dia udah kelihatan ya kalau misalkan bagian fendernya ini udah nggak material color, tapi dia udah sewarna dengan body nih. Jadi white on white. Nah, sementara untuk bannya, dia profilnya masih sama dengan yang AMG Line CKD terdahulu. 235/50 dengan lingkar ban 19 inci. Bentuk velgnya pun masih sama persis, dan untungnya ya untuk yang AMG Line, bentuknya nih gue suka banget nih, sporty banget. Dan dia nggak pakai dop velg. Ini velg alloy asli. Beda sama rivalnya. Oke, untuk profil ban bagian belakang sebenarnya masih sama dengan yang bagian depan, karena walaupun memang memegang nama AMG Line ya, tapi kan ini bukan performance oriented, jadi profil ban depan sama belakangnya itu masih sama ya. Sekarang kita bahas bagian belakangnya, yang dimana bentukannya masih sama persis dengan AMG Line dari CKD yang 2021 awal. Tapi untuk rumah lampunya ini ya, di bagian belakang dia udah sama garis desainnya dengan yang kayak kakaknya si GLC. Ya, jadi udah satu family, walaupun GLA ini masih berstatus Mercedes NGCC atau New Generation Compact Car dari Mercedes. Tapi sayangnya di bagian belakang ini, walaupun depannya tadi ventilasinya asli, sayangnya di bagian belakang, bagian samping nih ventilasinya itu cuma cetakan waffle. Jadi nggak ada airflow sama sekali, dan bumpernya ini bentuknya sama, diffusernya juga keren, sporty ya, kelihatan gede. Tapi knalpotnya bohongan. Kalau kata Hilsat ini Mblagedes. Terus buat kalian yang penasaran soal bagasinya, dia udah power tailgate sama udah ada kick sensor juga. Tuh, jadi kita tinggal ngejulurin aja nih kaki kita, dia akan otomatis terbuka. Yang sebenarnya kapasitas bagasinya nggak berubah ya sama sekali. Dia muat satu golf bag sebesar ini. Sebenarnya bisa dua sih golf bagnya. Ya kalau kita tidurin begini, tuh masih ada ruang luas untuk menaruh koper, dan dia sudah dilapisi dengan kain bludru. Jadi udah top. Untuk menutup lagi, kita bisa kick sensor lagi. Tuh. Aman. Nah. Terus ya. Bagasi ini juga bisa kita buka lewat kunci yang Mercedes sebutnya Smart Key Go. Jadi dia bisa buat buka bagasi juga. Kita cuma pencet tahan aja beberapa detik. Tapi untuk membuka jendela nih ya, kita mesti tekan terus buka kuncinya sampai jendelanya kebuka. Nah, untuk menutup lagi, tekan terus tombol locknya. Tekan terus nih. Kalau enggak, kalau misalnya berhenti di tengah-tengah begini, panoramic roofnya nggak ketutup, ntar hujan lagi. Bisa bocor atapnya. Oke. Nah, kita tinggal tekan lagi untuk menutup bagasinya. Oke, overall itu aja perbedaannya untuk bagian eksterior dengan GLA CKD yang pre-facelift. Kalau yang facelift ini, dia jadi kelihatan lebih kalem. Nah, jadi lebih cocok untuk yang berjiwa dewasa. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Oke, nah, dan langsung disambut dengan nuansa yang sebenarnya kalau secara desain, interior tuh sama aja dengan GLA CKD AMG Line yang pre-facelift. Jadi benar-benar dari bahan, dari bentuk desain itu masih sama persis. Di bagian interior ya, dominasi warna hitam tetap terasa di AMG Line ini. Dengan aksen-aksen jahitan asli warna merah di bagian door trim sampai ke bagian joknya. Sementara untuk aksen karbon tetap dipertahankan di bagian door trim juga, dashboard, dan di bagian tengahnya menuju ke konsol tengah dia didominasi oleh piano black, juga satin silver. Keren, masih kelihatan maskulin. Oke, kalau soal desain, karakternya masih mencirikan sebuah Mercedes-Benz AMG Line yang nuansanya sporty banget. Tapi perbedaan paling jauh dibandingkan dengan AMG Line GLA yang CKD adalah pada bagian setirnya, di mana bentuknya makin sporty,
Tentunya dengan jahitan warna merah dan bentuk setir yang sekarang di bagian setir ini tuas multimedianya itu udah berganti menjadi touch panel semua. Memang mungkin kalian mengira ini akan kurang intuitif karena tombol-tombol ini cuma bisa kita pencet, nggak ada yang bisa kita gerakin ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan. Tapi touch panelnya ini intuitif ternyata dan juga responsif ke bagian multimedia, infotainment display, dan juga panel instrumen bagian depan. Ya walaupun memang touch panel ini nggak ada haptic feedback sama sekali ya, nggak ada feedback yang geter-geter di bagian setir. Cuma kalau soal feedback itu dia ada suara yang keluar dari head unit sama display informasinya di bagian depan. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini intuitif banget, bahkan untuk tombol volumenya aja secara progresif itu bisa kita naikkan kayak tombol fisik. Jadi kita pelan-pelan naikin, dia volumenya bakal pelan-pelan naik, tapi kalau kita kenceng naik dia langsung naik jauh. Jadi sebenarnya perubahan di GLA ini bagian setir seakan menekankan bahwa Mercedes itu ingin membuat mobil itu lebih intuitif, lebih engaging, lebih menyenangkan, namun tetap mengedepankan sisi futuristis. Keren sih, tombol touch panel tapi digabungkan dengan tombol-tombol yang intuitif juga, sehingga rasa berkendara dari GLA ini tentunya masih menyenangkan. Lanjut lagi ke bagian infotainment display atau information display di bagian depan, yang dimana MBUX ini ya, kita nyalain dulu. Animasinya tetap selalu keren Mercedes-Benz tuh. Dan dia sudah memiliki MBUX yang terbaru, di mana Android Auto dan Apple CarPlay itu udah wireless. Kalau yang dulu itu kita masih perlu colokin ke head unitnya, sementara kalau yang sekarang itu udah nggak perlu kita colokin lagi. Jadi nyambungin ke smartphone itu udah wireless, totally. Android Auto maupun Apple CarPlay. Satu hal detail lagi yang ada di bagian head unitnya, ternyata untuk software update dia bisa ngupdate sendiri nih kita kalau misalkan ada koneksi internet di rumah. Karena ternyata untuk software update itu free of charge atau gratis. Jadi nggak perlu datang lagi ke dealer. Ini kita tinggal allow aja. Tuh. Dia bakal update sendiri softwarenya. Keren juga, jadi nggak perlu bayar lagi untuk software update MBUX terbarunya. Dan pastinya penonton juga udah pada notice kalau perubahan paling kentara itu ada di bagian atas di GLA terbaru ini. Karena kalau GLA CKD yang lama, AMG lainnya pun, itu dia nggak ada panoramic sunroof. Nah, yang sekarang udah ada panoramic sunroof, yang dimana tentunya udah bisa kita buka nih. Dan pembukaannya juga lebar ya. Jadi untuk 2024 ini cocok lah, bisa buat dada-dada. Luas ini, lumayan. Nah, panoramic sunroof ini juga bisa kita tutup dengan tutupan panel yang bagian depan itu ke depan, bagian belakang itu arahnya ke bagian belakang. Jadi terpisah ya, split ya. Nah, cuma ini sayangnya kalau misalkan kena matahari, kayaknya panel penutup sunroofnya ini nggak terlalu kedap cahaya deh. Dia masih ada bayang-bayangan lampu nih. Ini gimana kalau matahari ya? Mungkin bisa jadi panasnya masih berasa sih ke dalam, walaupun terminimalisir dengan baik, tapi tetap masih terasa. Oke, walaupun memang itu kekurangan dari panoramic sunroof ya, tapi bersyukurlah udah nggak claustrophobic lagi dibandingkan dengan GLA CKD yang pre-facelift. Oke, kita berlanjut lagi ke bagian bawah nih, udah mulai masuk ke area konsol tengah, tapi gue pengen kasih tahu nih di sini kalau AC-nya udah dual zone. Jadi udah nggak perlu rebutan suhu lagi sama penumpang untuk pengemudinya. Oke, dan untungnya tombol masih fisik. Jadi bukan pengaturan yang ada di head unit ini yang masih dipertahankan oleh Mercedes-Benz untuk GLA terbaru ini. Terus berlanjut lagi ke bagian bawah, dia sudah ada fitur wireless charging, dan untuk konektor colokan USB-nya ya udah Type-C, jadi bukan Type-A lagi. Terus ada 2 cup holder di bagian bawah, dan yang paling kentara di konsol tengah sini itu udah nggak ada lagi trackpad karena MBUX-nya ini udah yang terbaru. Touchpad sudah dihilangkan, jadi sisa tombol park assist aja nih, park assist sama kamera belakang untuk mengaktifkan. Terus ada tombol dummy juga di sini, area dummy, tombol fisik volume, sama dynamic select atau mode berkendara di Mercedes-Benz ini. Sisa itu aja, dan jadi tempat yang dulunya trackpad kosong ini jadi area untuk naro apa ya, HP mungkin, HP kita coba HP nanggung kalau kita taruh di sini. Ini padahal HP kecil 6,1 inci doang, paling ya naro kunci gitu atau naro apa perintilan dompet gitu ya. Nggak bisa naruh HP sama sekali di tengah sini, karena kalau misalkan kita taruh begini dia bakal goyang nih, bisa geser ke depan kalau kita ngerem mendadak. Oke,
Tapi ya at least udah di padding karet, jadi kalau misalkan naruh kunci atau naruh jam atau apapun dia nggak bunyi rattle sama sekali. Nah, kompartemen penyimpanan di konsol tengahnya ini walaupun memang tidak berbeda jauh ya dibandingkan dengan GLA yang pre-facelift, tapi colokannya udah ada dua dan ini dua-duanya Type C. Jadi nggak ada cerita lagi penumpang sama pengemudinya ribut nyolok ke konsol tengah atau ke bagian yang depan sini, dekat wireless charging ya. Jadi udah bisa nih dua-duanya di sini, dan tentunya ini udah dilapisin Blue Draw di dalamnya. Tapi bentuknya lucu nih, unik. Kenapa? Karena coba ya, bentuknya kayak perosotan. Jadi kalau kita masukin kunci di sini hati-hati aja, takutnya lupa karena kalau udah merosot kuncinya hampir nggak kelihatan tuh. Nah, jadi itu aja yang berubah di bagian interior untuk bagian depannya. Sementara soal ukuran layar, terus bentuk AC dan desain itu masih sama persis dengan GLA pre-facelift yang CKD AMG line. Oke, sekarang kita ke belakang. Di area belakang, tentu GLA generasi kedua ini jadi lebih luas dibandingkan dengan GLA generasi pertama. Dengan tinggi gue yang cuma 160 cm ya, headroom lega banget nih ke atas tuh. Masih ada ruang yang lowong, terus untuk legroom juga lega banget nih. Kayaknya 10 jari bisa deh buat gue. Sama untuk ruang kaki juga, wah ini luas banget, enak. Dan yang paling penting itu support buat paha nih. Jadi kalau misalkan kakinya selonjoran begini, paha tersupport dengan baik. Ini yang jarang ditemukan di crossover sekelasnya dengan dimensi yang sama ya. Nah, bener-bener nyaman banget nih. Dan jok yang belakang ini sedikit lebih empuk dibandingkan dengan jok yang di depan, karena jok yang di depan itu udah sports oriented ya. So kenyamanan penumpang belakang ini lebih baik dibandingkan dengan di bagian depan. Tapi sayang dia nggak ada armrest sama sekali. Jadi bener-bener kosong aja tengah sini. Nah, untungnya di update yang terbaru ini GLA sudah diberikan ventilasi AC di bagian belakang. Dimana untuk yang pre-facelift ya yang udah CKD AMG line itu dia belum ada sama sekali ventilasi AC di bagian belakangnya. Nah, walaupun emang nggak bisa ngatur suhu, tapi at least hawa dingin ke penumpang belakang itu juga kebagian. Jadi penumpang belakang nggak perlu nunggu lagi hawa dingin muncul dari bagian depan. Untuk kompartemen penyimpanan di bagian belakang, dia masih tersedia jaring ya untuk penumpang belakangnya. Sama ini kenapa masih dipertahankan ya, tempat yang tidak jelas ini buat naruh apa sebenarnya, karena kecil banget. Bener-bener kayak paling cuma bisa naruh jam tangan doang. Tapi kan jam tangan selalu kita pakai ya. Nih kayak kita taruh kunci di sini, udah penuh loh. Langsung nggak bisa naruh apa-apa lagi. Walaupun emang udah di padding karet ya, tapi kayak kita masih nggak tahu nih fungsinya buat naruh apa. Mungkin kalian dengan kreativitas orang Indonesia mungkin bisa tahu kali ya ini buat naruh apa kali ya di tengah sini. Boleh komen di bawah bisa naruh apa aja di bagian tengah sini. Terus untuk colokan Type C-nya tersedia di kompartemen yang bisa dibuka ini ya di bagian tengah sini. Ada 2 Type C. Jadi penumpang kiri kanan nggak perlu rebutan juga, dan tersedia juga kompartemen penyimpanan yang bisa kita tutup. Nah, walaupun kecil juga sih ya. Untuk tunneling masih tinggi walaupun ini berpenggerak roda depan. Jadi untuk pindah ke kiri ke kanannya masih agak susah ya. Dan untuk penumpang kursi di bagian tengah sini, well emang dia keras, lebih keras cushioningnya di bagian tengah, tapi sudah ada headrest tengahnya. Jadi untuk penumpang di bagian tengah ini duduk senderan itu pun masih nyaman. Nah, legroom pun masih lega. Enak sih, jadi lebih lowong GLA generasi kedua ini untuk yang facelift. Tapi sayang armrest udah nggak ada, terus ini tempat penyimpanan juga nggak jelas, kecil, walaupun memang tersedia USB Type C. Tapi untuk sektor kenyamanan memang sedikit meningkat dibandingkan dengan GLA CKD yang pre-facelift. Ya berkat panoramic sunroof juga sih bener. Dan cushioningnya ternyata empuk, walaupun memang nggak terlalu empuk banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian mesin. Ada perubahan nih soal spesifikasinya. Bahas soal mesinnya, kalau misalkan gue sebutin spesifikasi detail dari mesinnya sendiri, dia konfigurasinya masih sama. Nah, 1332 cc 4 silinder turbo dengan transmisi 7G dual clutch. Masih sama persis dengan GLA yang CKD pre-facelift. Tapi soal output mesinnya dia berubah. Sekarang horsepower jadi 163 horsepower dengan torsi 270 Nm, yang artinya torsinya itu meningkat 40 Nm dibandingkan dengan versi terdahulu.
Jadi harus lebih kencang nih mobil. Nanti akan kita bahas pas first drive impression. Nah, bisa kalian lihat ruang mesinnya sendiri emang sebenarnya cukup berantakan untuk sebuah mobil Jerman. Tapi ingat ini CKD dan dia nggak ada sama sekali peredaman di bagian kap mesinnya. Tapi dia udah dilengkapi dengan hidrolik. Jadi kita nggak perlu capek-capek untuk nahan kap mesinnya yang ternyata lumayan berat pas diangkat. Nah, sekarang kita tutup lagi. Nah, sementara untuk fitur safety sendiri, ya walaupun memang dia nggak ada kamera 360, terus nggak ada adaptive cruise control masih yang biasa, nggak ada lane keeping assist, tapi GLA yang terbaru ini sudah dilengkapi dengan Parktronic. Jadi dia bisa parkir sendiri mobilnya, baik paralel maupun parkir biasa. Nah, kalau kalian bingung nih ya, kenapa ada kamera di bagian depan sini, itu tuh buat fitur Adaptive High Beam Assist yang dimana mobil ini bisa tidak menyilaukan pengendara dari arah yang berlawanan. Jadi bisa menyesuaikan high beam dari headlight depannya. Jadi tampilan GLA terbaru ini memang memiliki nuansa yang lebih maskulin tapi tetap mempertahankan kelas sporty ala sebuah AMG Line. Terus juga untuk bagian interiornya, walaupun memang secara estetik tidak berubah banyak, namun interiornya terasa lebih lega berkat panoramic sunroof, juga kecanggihan dari MBUX yang terbaru. Sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay, juga Android Auto wireless. Soal mesin, tentu dia sudah berubah. Walaupun memang spesifikasi mesinnya itu masih sama, tapi outputnya sudah berubah total. Dia lebih kenceng, mungkin nanti akan kita tes 0 ke 100 sesaat kita bisa mencoba driving impression si GLA terbaru ini. Sayangnya soal fitur safety-nya dia masih kurang untuk sekelas GLA AMG Line. Mungkin nanti untuk update selanjutnya bisa ditambahkan dengan adaptive cruise control mungkin atau lane keeping assist. Nah, untuk harganya sendiri akan kita pin komen atau kita taruh di deskripsi di bawah. Oke, itu aja impresi pertama kali mengenai GLA terbaru ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video selanjutnya dari Autorad Max. Gue Bagas Satrio, dadah!